Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbah wa bislami dina wa bil Muhammadin wa nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahu azim. Pada hari ini kita akan membahas eh, materi selanjutnya dari kuliah teknologi kesehatan digital yaitu tentang Internet of Things. Internet of Things. Mungkin selama ini kita sudah mendengar tentang ide atau konsep bahwa dimanapun kita berada kita selalu terkoneksi dengan namanya internet. Mana kita berjalan kita selalu terkoneksi dengan internet. Apa yang kita lakukan juga terkoneksi dengan internet. Misalnya di sebuah persimpangan jalan itu eh, gadget kita atau aplikasi smartphone kita itu bisa sebagai eh, alat untuk dihitung beberapa kali kita melewati suatu persimpangan jalan atau di lampu merah. Nah, sama halnya misalnya untuk keamanan rumah dalam hal ini misalnya kita sedang berpergian jauh, kemudian kita bisa mematikan lampu dari jarak jauh, mematikan misalnya pada sore hari kita menghidupkan lampu pada kita sedang berada di posisi yang jauh, membuka gerbang rumah atau garasi rumah sehingga rumahnya tetap bisa terkontrol dengan baik. Nah, hal ini tidak luput ke dalam bidang yang namanya kesehatan. Sudah ada ide konsep eh, menggabungkan atau menambahkan Internet of Things dengan yang namanya di bidang kesehatan. Latar belakang di sini adalah teknologi berbasis internet of things kini telah banyak diterapkan pada berbagai perangkat pintar yang digunakan sehari-hari. Perkembangannya juga belum merambah ke bidang kesehatan. Karena IoT mampu mengubah cara kita hidup, cara kita bekerja, dan bagaimana kita memperoleh layanan medis. Saat ini telah tersedia berbagai aplikasi kesehatan digital yang memudahkan pasien untuk membuat janji dengan dokter secara online, melalui ponsel ataupun melalui perangkat pintar masing-masing, tanpa perlu menelpon rumah sakit atau menunggu lama atau kita melakukan proses antrian dan sebagainya. Dengan demikian, penerapan IoT dalam layanan kesehatan membuat proses pemeriksaan menjadi lebih praktis, menjadi efisien dan mudah diakses kapan saja serta di mana saja. Ini simulasi dari suatu Internet of Things adalah di sini ada eh, handphone atau smartphone, di sini ada PC, di sini ada laptop, di sini adalah eh, jembatan, jembatan dari apa namanya bidang kesehatan terhadap aplikasi-aplikasi teknologi saat ini. Di sini ada smart pill box, ada heartbeat sensor, ada weight scale, ada blood pressure, ada blood sugar, dan sebagainya. Ini secara umum hubungan antara IoT dengan layanan kesehatan. IoT membantu mengubah data medis menjadi informasi yang bermanfaat untuk memberikan pelayanan pasien yang lebih cerdas dan efektif. Nah, data-data medis seperti yang sudah kita pelajari, misalnya eh, hasil scan, hasil hasil CT scan, hasil ronsen, hasil check up, kemudian resep yang pernah kita dapat, itu data medis yang diubah menjadi informasi yang sehingga mereka pelayanan pasien yang jadi lebih cerdas. Saat ini dunia kesehatan telah menjadi semakin maju secara teknologi dan menekankan pentingnya konektivitas antar perangkat. Karena itu IoT memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Dengan memaparkan sensor yang ada dalam teknologi informasi yang terhubung dengan wearable device perangkat yang bisa dipakai seperti gelang atau jam pintar, ada misalnya eh, alat-alat yang digunakan yang digunakan di badan misalnya untuk sensor gerak detak jantung berapa langkah yang kita lakukan setiap hari
Semua data pasien dapat dikirim langsung dan disimpan di cloud storage atau penyimpanan daring. Hal ini memungkinkan dokter atau tenaga medis untuk memantau kondisi pasien secara real time tanpa harus selalu berada di tempat yang sama dengan pasien tersebut. IoT juga mendukung berbagai aplikasi nyawa di dunia kesehatan, seperti pengumpulan data alat medis di sisi tempat tidur pasien, pemantauan kondisi pasien secara langsung, hingga membantu proses diagnosis secara cepat. Namun, karena banyaknya perangkat medis yang beroperasi di berbagai lokasi, sering terjadi risiko kehilangan data atau kesalahan diagnosis. Untuk mengatasi hal tersebut, semua data hasil pengumpulan informasi pasien kini disimpan dan dikelola oleh sistem cloud, sehingga lebih aman, terintegrasi, mudah diakses kapanpun dibutuhkan. Tenaga medis atau dokter ini dapat memantau dan mengelola kesehatan pasien dengan lebih mudah dan efisien, sehingga dapat menghemat waktu berharganya setiap hari tanpa perlu mengunjungi setiap pasien secara langsung. Dokter atau tenaga ahli kesehatan dapat melakukan diagnosis jarak jauh, remote diagnosis, serta memantau kondisi dan peralatan medis di lokasi yang lain. Dengan memanfaatkan sensor dan jaringan Wi-Fi, sistem rumah sakit juga dapat membantu menemukan lokasi departemen atau perangkat medis yang dibutuhkan, sekaligus mengakses informasi penting pasien secara cepat dan akurat. Contoh misalnya perawatan klinis atau clinic care. Dengan memanfaatkan sensor berbasis Internet of Things, kondisi pasien dapat dipantau secara terus-menerus tanpa perlu tindakan yang bersifat invasif atau tidak perlu memasukkan alat ke dalam tubuh. Sensor tersebut berfungsi untuk mengumpulkan data fisiologis pasien, seperti detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, atau kadar oksigen, yang kemudian dikirim melalui sistem gateway untuk dianalisis lebih lanjut. Semua data hasil pengumpulan tersebut disimpan di cloud agar dapat diakses kapan saja kita butuhkan. Informasi informasi tersebut dikirim secara nirkabel, bisa pakai wireless, WiFi, pada tenaga medis atau dokter yang untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Dengan sistem ini, proses pemantauan menjadi lebih efisien dan akurat, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan medis sekaligus mengurangi biaya perawatan bagi pasien. Ini apa namanya itu simulasi dari clinic care. Clinic care sistem di mana konsep memonitor psikologi status dari suatu seorang pasien. Di sini ada seorang perawat atau seorang dokter eh, bisa memantau kondisi pasien secara jauh, misalnya detak jantungnya, kemudian jadi sensor itu dipasang di tempat tidur atau dipasang di badan pasien atau eh, dipasang kamera supaya bisa bisa terpantau status ataupun kondisi real time dari seorang pasien. Gambar ini menggambarkan bagaimana sistem IoT digunakan dalam perawatan klinis untuk membantu memantau kondisi fisiologis pasien secara real time. Sensor yang dipasang pada tubuh pasien akan mengukur data penting seperti detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan kadar oksigen. Data tersebut kemudian dikirim melalui jaringan kabel atau Wi-Fi atau Bluetooth bisa menuju gateway dan selanjutnya disimpan di cloud. Dari cloud, dokter atau tenaga medis dapat mengakses dan memantau kondisi pasien dari jarak jauh. Bahkan dapat menerima peringatan alert ketika terjadi perubahan kondisi yang berpotensi bahaya. Dengan demikian, sistem ini memungkinkan pemantauan pasien secara berkelanjutan, meningkatkan kecepatan respon medis, dan menekan biaya operasional rumah sakit. Yang kedua adalah remote monitoring, pemantauan jarak jauh. Dalam sistem pemantauan kesehatan jarak jauh yang berbasis Internet of Things, kondisi vital pasien dapat dipantau secara real time dan sistem akan memberikan respon otomatis jika terjadi gangguan pada kesehatan pasien. Sebuah perangkat pemantau dipasang pada tubuh pasien untuk mendeteksi tanda-tanda vital seperti detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, atau kadar oksigen. Data tersebut kemudian dikirim dari lokasi pasien melalui jaringan telekomunikasi, bisa Wi-Fi rumah sakit, ke rumah sakit atau ke pusat layanan kesehatan. Di rumah sakit, sistem pemantauan jarak jauh akan membaca dan menganalisis data vital pasien secara langsung. Dalam beberapa kasus, sensor dapat ditanamkan ke dalam tubuh pasien dan data yang dihasilkan akan ditransmisikan secara elektronik dan aman kepada penyedia layanan kesehatan atau tenaga medis. Sistem ini memungkinkan dokter untuk memantau kondisi pasien dari mana saja dan kapan saja, sehingga mempercepat penanganan medis dan meningkatkan pulang keselamatan pasien. Gambar ini menunjukkan bagaimana eh, teknologi IoT digunakan untuk memantau kondisi kesehatan pasien dari jarak jauh. Pada sistem ini, pasien menggunakan perangkat sensor atau wearable device yang dipasang pada tubuh.
Sensor tersebut berfungsi mendeteksi tanda-tanda vital tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, suhu, dan kadar oksigen. Data yang dikumpulkan kemudian ditransmisikan melalui jaringan telekomunikasi seperti Wi-Fi ataupun Bluetooth menuju pusat data di rumah sakit. Di sana sistem pemantauan digital akan menganalisis informasi kesehatan pasien secara real time. Apabila terdeteksi adanya kondisi abnormal atau berbahaya, tenaga medis akan segera mendapatkan notifikasi untuk melakukan tindakan cepat. Dengan cara ini, sistem pemantauan jarak jauh atau remote control memungkinkan pengawasan pasien secara berkelanjutan, mengurangi kunjungan ke rumah sakit, serta meningkatkan efisiensi dan keselamatan pasien. Aplikasi IoT dalam kesehatan, contohnya misalnya pemantauan tekanan darah, blood pressure monitoring. Eh, Tekanan darah merupakan salah satu parameter fisiologis terpenting dalam tubuh manusia yang mencerminkan kondisi kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Saat ini, alat pemantau tekanan darah digital secara umum digunakan karena aman, praktis, dan mudah dioperasikan. Dengan kemajuan teknologi di bidang kesehatan, alat pemantau tekanan darah kini dapat terhubung dengan perangkat atau sensor IoT, sehingga memungkinkan komunikasi langsung antara pasien dan tenaga medis. Pada sistem ini, alat pengukur tekanan darah elektronik dilengkapi dengan sensor IoT yang berfungsi untuk mengumpulkan data tekanan darah pasien secara real time. Data tersebut kemudian dikirim ke platform cloud atau sistem rumah sakit, di mana dokter atau perawat dapat memantau kondisi pasien secara jarak jauh dan memberikan eh, tindak lanjut medis apabila diperlukan. Dengan demikian, penerapan IoT dalam pemantauan tekanan darah membantu mendeteksi dini masalah kesehatan, meningkatkan akurasi pemantauan, dan mempercepat respon medis tanpa perlu pemeriksaan langsung ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, contohnya misalnya sistem rehabilitasi atau rehabilitasi sistem. Sistem rehabilitasi yang berbasis IoT dirancang untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan fungsional pasien, serta meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang mengalami disabilitas atau gangguan fisik. Teknologi ini juga membantu mengatasi tantangan populasi lansia yang semakin meningkat dan keterbatasan jumlah tenaga medis atau terapis di banyak wilayah. Dalam konsep modern, terdapat sistem rehabilitasi pintar berbasis komunitas yang memungkinkan pasien mendapatkan terapi yang lebih efektif dan lebih terarah. Melalui pendekatan yang namanya ontologi based automated design method, sistem ini dapat menyesuaikan layanan dan sumber daya medis sesuai kebutuhan tiap pasien. Dengan memanfaatkan perangkat IoT untuk mengumpulkan dan mengirimkan data kondisi pasien secara real time. Dengan demikian, sistem rehabilitasi berbasis IoT tidak hanya mendukung pemulihan fisik secara berkelanjutan, tapi juga memperkuat interaksi antara pasien, tenaga medis, dan sistem perawatan digital menjadikan proses rehabilitasi lebih efisien, personal, dan lebih mudah diakses. Yang kedua adalah pemantauan kadar oksigen dalam darah. Data yang dikumpulkan akan dikirim secara otomatis ke sistem cloud atau pusat pemantauan medis, sehingga dokter dapat memantau kondisi pasien dari jarak jauh. Pemantauan ini sangat penting, terutama bagi pasien dengan gangguan pernapasan, penyakit jantung, atau kondisi kronis lainnya, karena memungkinkan deteksi dini penurunan kadar oksigen, serta membantu dokter dalam membatasi atau menyesuaikan aktivitas pasien sesuai dengan kondisi kesehatannya. Dengan demikian, sistem pemantauan kadar oksigen berbasis IoT dapat meningkatkan keselamatan pasien, akurasi pemantauan, dan efisiensi layanan medis. Pemantauan kadar oksigen dalam darah. Pulse oximeter adalah alat medis yang digunakan untuk memantau kadar oksigen dalam darah secara non-invasif. Artinya, pengukuran dilakukan tanpa perlu pengambilan darah atau tindakan medis langsung ke tubuh pasien. Dengan kemajuan teknologi komunikasi seperti jaringan nirkabel dan sensor medis hemat daya, alat ini dapat terintegrasi dengan sistem Internet of Things. Dalam penerapannya, pulse oximeter yang dilengkapi dengan sensor IoT mampu memantau kadar oksigen dan detak jantung pasien secara terus-menerus atau secara real time. Yang keempat, yaitu manajemen kursi roda, wheelchair management. Kursi roda pintar atau smart wheelchair dirancang untuk membantu pengguna dengan keterbatasan fisik atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan berjalan. Dengan mengintegrasikan teknologi Internet of Things dan Wearable Body Area Network atau WBANS. Sistem ini memungkinkan kursi roda terhubung ke internet sehingga dapat berfungsi sebagai perangkat sensor berbasis manusia.
yang memantau kondisi pengguna secara real time. Data dari sensor ini kemudian dikirim melalui jaringan nirkabel ke dokter atau tenaga medis di rumah sakit. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat memantau kondisi pengguna kursi roda secara terus-menerus dan merespon lebih cepat jika terjadi kecelakaan atau kondisi darurat. Kursi roda pintar dilengkapi dengan pertama adalah pressure cushion sensor atau sensor tekanan resistif untuk mendeteksi jika tubuh pengguna bergeser atau hampir terjatuh dari kursi roda. Ada namanya akselerasi sensor, sensor percepatan yang dapat mendeteksi bila kursi roda terguling ataupun terjatuh. Solusi kesehatan menggunakan smartphone, healthcare solution using smartphone. Perkembangan smartphone dan aplikasi kesehatan telah memberikan banyak manfaat bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Saat ini tersedia berbagai aplikasi media digital yang dapat digunakan secara mudah seperti rekam medis elektronik, akses informasi kesehatan atau jadwal layanan, konsultasi dan komunikasi dengan dokter secara daring atau menggunakan telemedicine, pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan, serta mendukung keputusan klinis, klinika decision system support. Solusi kesehatan menggunakan smartphone memanfaatkan sensor dan aplikasi pada smartphone. Proses pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah dijangkau. Tenaga medis dapat memantau pasien secara real-time, sementara pasien memperoleh kemudahan akses ke layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas medis. Penerapan solusi kesehatan berbasis smartphone juga membantu meningkatkan kualitas perawatan dan hasil kesehatan pasien. Karena komunikasi dan pemantauan dan tindak lanjut dapat dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Ini beberapa eh, layanan kesehatan secara umum yang digunakan dalam smartphone. Ada namanya calorie counter, ada namanya heart rate monitor, ada namanya blood pressure monitoring dengan fungsi dan deskripsinya, ada body temperature yang gunanya melacak suhu tubuh pengguna dan memberikan peringatan jika suhu tubuh meningkat melebihi batas normal. Ada pedometer, ada water your body, ada on-track diabetes, ada skill vision. Ada Car Plus, memantau kesehatan dan kemampuan penglihatan mata. Kemudian hasilnya dianalisis dan diuji mendeteksi apakah mendeteksi gangguan penglihatan. Ada Cardio Mobile, ada Field Reminder untuk memberikan pengingat waktu minum obat bagi pasien sehingga membantu menghasilkan obat minum sesuai jadwal yang ditentukan. Ada Fall Detector, memantau aktivitas pengguna secara terus-menerus dan akan memberikan peringatan otomatis jika terdeteksi adanya jatuh atau kehilangan keseimbangan. IoT dalam layanan kesehatan bayi dan balita ternyata tidak hanya untuk yang sudah gede atau yang sudah dewasa. Bayi pun atau balita pun tidak lepas dari layanan kesehatan berbasis IoT. Bagi para orang tua, menjaga kesehatan dan kebahagiaan bayi adalah hal yang sangat penting. Namun bayi belum dapat mengungkapkan perasaannya. Apakah mereka lapar, kepanasan, kedinginan, atau dia mengantuk. Teknologi IoT memberikan solusi melalui perangkat wearable pinter atau IoT wearable yang dirancang khusus untuk bayi dan balita. Perangkat ini memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan bayi secara terus-menerus dan nirkabel misalnya melalui teknologi Bluetooth. Berbagai sensor dan perangkat pintar IoT yang dapat digunakan untuk memonitor kesehatan bayi dan balita. Yang pertama adalah memantau tanda-tanda vital bayi seperti detak jantung, suhu tubuh, pola tidur, dan tingkat aktivitas. Mengirim data secara real time langsung ke smartphone orang tua. Memberikan peringatan dini jika ada perubahan yang tidak normal pada kondisi bayi. Selain itu, infant monitor berfungsi untuk mengumpulkan data dan menampilkan kondisi bayi setiap saat, sehingga orang tua dapat memantau kesehatan dan kenyamanan bayi dengan mudah, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dengan demikian, penerapan IoT pada perawatan bayi membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan tenang bagi keluarga. Meskipun teknologi IoT membawa banyak manfaat bagi dunia kesehatan, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keamanan dan privasi. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga keamanan data dan privasi pasien. Perangkat yang sering terhubung seperti smartphone, sensor medis, atau wearable device berisiko menjadi sasaran peretasan atau hacking oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap pertukaran data perangkat harus dienkripsi untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran informasi medis yang sifatnya sensitif pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah integrasi sistem. Menerapkan IoT di dunia kesehatan tidak mudah karena melibatkan beragam perangkat dan protokol komunikasi yang berbeda. Banyak smartphone dan alat medis mengirimkan data ke jaringan dengan format dan sistem yang tidak seragam.
sehingga menyulitkan proses integrasi dan penggabungan informasi di satu sistem pusat. Diperlukan standarisasi protokol dan interoperabilitas agar data dari berbagai sumber dapat diolah secara efisien dan akurat. Yang ketiga adalah adopsi teknologi. Meskipun banyak aplikasi kesehatan inovatif telah dikembangkan, tidak semuanya mudah diterima atau diterapkan di lapangan. Selain menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi dokter dan pasien, pengembangan juga perlu memastikan bahwa produk tersebut dapat diintegrasikan secara ekonomis ke dalam sistem layanan kesehatan. Artinya, teknologi baru baru tidak hanya harus fungsional dan efektif, tapi juga layak secara finansial agar bisa diadopsi secara luas oleh fasilitas kesehatan dan pengguna. Keberhasilan penerapan IoT di bidang kesehatan sangat tergantung pada keamanan data, kemampuan integrasi sistem, dan dukungan adopsi teknologi oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pasien, tenaga medis, dan penyedia layanan kesehatan. Adapun keuntungan dari penerapan IoT dan kesehatan adalah deteksi dan penanganan dini dari sebuah penyakit atau suatu penyakit. Dengan pemantauan pasien secara real time, tenaga medis dapat mendeteksi tanda-tanda penyakit lebih awal sebelum kondisi pasien memburuk. Akses akses terhadap data real time memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk melakukan intervensi dini dan pengelolaan penyakit yang lebih efektif. Yang kedua adalah otomatisasi dan analisis cerdas atau smart monitoring dan automation. Perangkat medis yang terhubung dengan IoT mampu mengumpulkan dan menganalisis data pasien secara otomatis. Melalui analisis data mendalam, keputusan medis dapat diambil dengan lebih cepat dan akurat sehingga mengurangi risiko kesalahan manusia dalam proses diagnosis maupun perawatan. Efisiensi waktu karena eh, kondisi pasien yang secara jarak jauh membantu mengurangi kunjungan ke dokter yang tidak perlu dan memperpendek waktu rawat inap di rumah sakit. Akses data dan perawatan yang terhubung. Sistem kesehatan yang terhubung memungkinkan tenaga medis untuk mengakses informasi secara langsung dan real time. Dengan data yang lebih akurat dan terkini, keputusan medis dapat diambil dengan cepat dan tepat sehingga pasien mendapatkan perawatan yang lebih cepat, responsif, dan efektif. Nah, adapun kekurangan yang dimiliki oleh pendapat LT Bank Kesehatan yang pertama adalah masalah kompatibilitas. Saat ini belum ada standar universal yang untuk penadaan atau pemantauan menggunakan sensor IT di bidang kesehatan. Akibatnya perangkat dari produsen yang berbeda seringkali tidak dapat saling terhubung atau bertukar data. Yang kedua adalah isu privasi dan keamanan data. Keamanan dan privasi merupakan tantangan utama dalam penerapan IoT di dunia medis. Semua data antara pasien dan dokter bersifat sangat sensitif, sehingga harus dienkripsi dan saat ditransmisikan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga ada risiko peretasan dan penyalahgunaan oleh data oleh hacking atau hilangnya data atau terjadi kecurangan dalam penyimpanan data. Ini adalah salah satu contoh smart device sensor of the methodology. Di sini ada namanya jam pinta. Ada jam pinta digunakan bisa untuk mendeteksi gerak jantung, emosi, eh, tekanan darah, dan ECG, elektrokardiogram. Yang kedua adalah eh, monitoring tekanan darah. Ini seperti alat tensi, alat tensi darah ya yang langsung terhubung dengan smartphone. Ini ada core monitor untuk mendeteksi apa namanya itu eh, tekanan jantung. Ini alat yang digunakan untuk monitor smart device atau sensor yang dipasangkan kepada eh, seorang bayi. Ini juga ada smart clothing di mana pakaian-pakaian bayi itu ditanamkan sebuah sensor untuk mendeteksi eh, aktivitas bayi pada setiap harinya. Ada smart shop, ada smart shop yang terhubung dengan perangkat handphone orang tuanya sehingga bisa dimonitor eh, aktivitas ataupun keadaan bayinya. Inilah materi kita pada hari ini tentang IoT eh, dalam medikal atau dalam bidang kesehatan. Cukup sekian. Kita tutup materi kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.